Selamat pagi. Nah, tadi kan Ibu Agnus sudah memberikan sedikit penjelasan tentang materi-materi apa yang akan kita bahas di kelas 12. Ada statistika, ada kaidah pencacahan dan peluang, yang terakhir ada geometri ruang. Geometri ruang ini sengaja ditaruh di akhir karena di situ kalian akan belajar untuk berimajinasi. Kita mulai dari statistika dulu ya. Statistika ada KD-nya cuma 2 saja. KD 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, ini adalah peta konsep statistika. Jadi kalian cuma akan belajar membaca dan menyajikan data dan mengolah data. Cuma itu saja. Tapi hari ini secara khusus kita hanya akan belajar tentang membaca dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Hanya diagram, dan mungkin ini nanti nyempil ya sedikit aja tentang membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Waktu di SMP untuk ukuran pemusatan data, saya rasa kalian sudah belajar untuk menentukan median dan modus. Sedangkan yang ini mungkin agak sedikit baru ya, nggak apa-apa, nanti kita akan belajar lagi. Penyajian data ada dalam bentuk diagram, ada dalam bentuk tabel, ada dalam bentuk histogram. Yang akan kita bahas hari ini adalah diagram garis, bagaimana membuat diagram garis, bagaimana membuat diagram batang, dan bagaimana membuat diagram lingkaran. Kita akan mulai dari diagram garis dulu. Diagram garis yaitu bentuk penyajian data yang digambarkan sebagai garis lurus patah-patah. Maksudnya patah-patah apa? Coba kamu lihat di sebelah sini ya. Jadi ini ke sini, ke sini, ke sini, ke atas, ke bawah, ke bawah. Itu dia patah-patah, bukan melengkung. Kalau kamu membuat grafik parabola kan dia harus melengkung ya kan. Tapi kalau diagram garis dia memang harus patah-patah. Dilihat dari ada tabel nilai matematika di sebelah sini ya. Nilai matematika siswa kelas 12 IPA 1. Yang nilainya 4 ada 3 orang, nilai 5 ada 4 orang, nilai 6 ada 4 orang, nilai 7 ada 7 orang, nilai 8 11, nilai 9 8, dan nilai 10 ada 3. Kemudian cara membuat diagram garisnya ya kamu buat ini dulu. Garis mendatar dan garis tegaknya. Untuk yang tegak ini jangan lupa kamu berikan keterangan ya. Di situ keterangannya adalah banyak siswa. Kemudian yang mendatar ini adalah nilai siswa. Baru dibaca dari tabelnya di sini. Nilai 4 itu ada 3 orang, berarti nilainya 4 ada 3 orang sebelah sini ya. Bikin dulu titiknya. Kemudian nilai 5 itu ada 4 orang, bikin dulu titiknya, dan seterusnya sampai ke nilai 10. Setelah itu dihubungkan dengan penggaris saja biar dia patah-patah. Tarik garis dari titik-titik tersebut. Karena kita mulainya itu dari nilai 4, berarti yang dari 0 ke 4 ini tidak usah ditarik garis. Seperti itu. Nah, untuk diagram garis ini ada sedikit kekurangan. Kurangnya adalah judul. Jadi setiap membuat diagram harus ada judulnya ya. Ini adalah diagram nilai matematika siswa kelas 12 IPA 1. Judulnya harus ada. Kemudian keterangannya yang banyaknya siswa ini juga harus ada. Keterangan nilainya juga harus ada. Seperti itu. Begitu ya, paham untuk membuat diagram garis? Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan ke saya. Oke, di sini saya punya tabel banyak murid sekolah di kota X. Nih ya, bisa kalian lihat sendiri sebelah sini.
SD jumlahnya ada 1562, SMP ada 1019 dan seterusnya. Tapi di SD ini dibedakan lagi, laki-lakinya 875, perempuannya 687. ST itu laki-laki 347, sementara perempuannya 85. Dari data ini kalian bisa membentuk menjadi beberapa bentuk diagram batang. Misalnya ya, diagram batang yang pertama hanya dilihat jumlahnya, jadi yang ini saja yang dilihat. Cara membuatnya tetap ya, sebelah kiri itu dituliskan banyak muridnya, sekian sekian sekian. Kemudian yang mendatar ini dituliskan sebagai tingkat pendidikannya, yang ini nih. Nah, kalau sudah kamu lihat SD itu ada 1562, ya kamu buat batangnya, kasih keterangannya, kan nggak mungkin kan kalau kalau skalanya itu di sini 500, kita mau cari 1562 kan agak susah. Jadi taruh aja di 1500, agak naik sedikit, kemudian di atasnya dikasih keterangan 1562. Nih, semuanya juga begitu ya. Tuh, sudah jelas. Lalu yang tidak kalah penting, kalau membuat diagram batang, dia harus punya sela-sela. Di sini ada sela-selanya, jadi jangan mepet. Kalau mepet namanya nanti lain lagi gitu, jadi harus ada selanya begitu. Itu untuk diagram batang yang pertama. Judulnya ada, keterangan sebelah kiri ada, keterangan mendatarnya ada, lalu di atasnya diberikan jumlah kalau misalnya skalanya terlalu kecil begitu ya. Oke, kita lanjut ke diagram batang yang kedua. Kalau diagram batang yang kedua yang ini, dia membacanya adalah dari banyak murid laki-laki dan perempuan, diberi keterangan kan di sini. Nih, laki-laki warna kuning, perempuan warna hijau. Jadi tinggal menggambarkan saja. Kalau SD itu laki-lakinya adalah 875, ya dibuat SD 875, nggak nyampe 900 ya kan, 800 lebih tapi nggak nyampe 900. Diberikan keterangan angka juga di atasnya seperti itu biar mudah membaca. Lalu warnanya dibedakan, kalau laki-laki warna kuning, perempuan warna hijau, kayak gitu. Nah, kenapa ini tidak punya jeda? Ya karena dia termasuk satu data, ya kan. Satu data di mana? Di sini 1562 kan, itu satu data ya, baca dari jumlah murid SD ini. Jadi ya udah, ini digabung aja di sini, tidak punya sela. Sementara dari SD ke SMP dia tetap punya sela nih kan, ada sela-selanya begitu. Di sebelah kirinya ada, keterangan di bawahnya ada, yang belum ada adalah judul. Maka tetap harus diberikan judul. Jumlah murid sekolah di kota X, seperti itu sudah boleh. Oh ya, diagram batang. Di sini ya depannya. Diagram batang jumlah murid sekolah di kota X, seperti itu boleh. Itu ya untuk diagram batang, saya harap kalian paham. Jadi saya akan lanjutkan ke selanjutnya, diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu bentuk penyajian data statistik yang menggunakan gambar berupa lingkaran. Cara membuatnya, yang pertama kalian harus menentukan jumlah keseluruhan data. Jadi data semuanya ada berapa, kamu hitung dulu jumlahnya. Kemudian kalian harus menentukan sudut pusat setiap data. Caranya, sudut pusat sama dengan banyak anggota kelompok per banyaknya data. Kan tadi sudah dicari di sini nih. Kemudian dikali 360 derajat karena kita mau cari si sudut pusat. Atau kalau misalnya diagram lingkarannya itu disajikan tapi ada persentasenya, cara menentukan persentasenya seperti ini. Persentase data sama dengan besar sudut pusat yang tadi sudah dicari per 360 derajat dikali 100%.
Begitu baru kalian bisa menggambarkan sudut pusat pada lingkaran. Oke, saya punya contoh. Contohnya berdasarkan hasil polling sejumlah orang yang memilih negara tim sepak bola yang akan menjadi juara Piala Dunia 2022. Diperoleh data sebagai berikut. Argentina yang memilih adalah 36 orang, Inggris 45 orang, Brasil 31 orang, Jerman 43, sedangkan Prancis 25 orang. Nah, kalian diminta untuk membuat diagram lingkarannya. Kita mulai dulu ya, misalnya dari si Argentina dulu. Ya, sebelum kita mencari sudut pusat lingkaran, kan kita harus mencari jumlah data ini semua berapa. Kita hitung 36 tambah 45 ditambah 31 ditambah 43 ditambah 25. Hasilnya adalah 180 orang, ya kan? Nah, ini adalah jumlah data semuanya. Sekarang kalau kita mau cari sudut pusat dari negara Argentina, ya carinya tinggal 36 per 180 dikali 360 derajat, ya kan? Dicoret nih, dapat 2, berarti 36 kali 2 hasilnya adalah 72 derajat. Maka kalau kamu mau menggambarkan ini kan tarik dari titik ini, tarik garis dulu ini kan, baru kamu cari, oh ini ternyata 72 derajat, seperti itu. Kemudian mencoba mencari apa? Inggris ada 45 per 180 dikali 360 derajat sama dengan coret, dapat 2 berarti 90 derajat. Dari garis yang ini kamu cari 90 derajat di sini kan. Ternyata ketemu garis yang ini. Ini adalah 90 derajat. Dan seterusnya. Coba kita selesaikan ini dulu. Brasil itu adalah 31 per 180 dikali 360 derajat. Coret ketemu 2 berarti 62 derajat. Nah, di sini 62 derajat. Selanjutnya Jerman itu 43 per 180 kali 360 berarti coret 2 kan, kali 2 berarti 86 derajat. Tuh, di sini Jerman ternyata 86 derajat. Selanjutnya terakhir nih, Perancis ada 25 orang per totalnya 180 dikali 360 derajat, ya kan? Ini coret 2 berarti 50 derajat. Oh, di sini yang terakhir adalah 50 derajat. Itu kalau kalian diminta untuk menentukan si sudut pusat. Sedangkan biasanya yang ditanya itu adalah persentase. Lalu bagaimana? Ya tadi contohnya misalnya ya Inggris di sini persentase dari semuanya berapa? Kalau persentase total itu kan pasti 100% ya. Jadi persentase si Inggris itu kan dari 90 derajat dari sini per 360, karena kalau derajat kan totalnya 360 dikali 100%. Nah, coret ketemu 4, 1/4 kali 100% berarti 25%. Maka Inggris ini persentasenya adalah 25%, dan seterusnya nanti bisa kalian cari sendiri. Masih gampang. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi ya, penyajian data dalam bentuk diagram garis sudah selesai, diagram batang sudah selesai, diagram lingkaran sudah selesai. Terakhir untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi dari data tunggal. Sebenarnya SMP kalian sudah pernah belajar, tapi saya coba ingatkan lagi. Nih ya,
data tunggal saja ya, yang ini. Misalnya saya punya ada data, ini adalah data nilai ujian pada pelajaran matematika. Ada 40 siswa, kalian diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Datanya seperti ini kan. Paling kecil adalah 2, paling besar adalah 8. Jadi saya tuliskan di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 begitu. Lalu kita masukkan ke ini tabel distribusi frekuensinya yang kita masukkan. Kalau ini 8, berarti di sini kasih terusnya 1, 4, 1, 6, 1 dan seterusnya. Nah, ini tadi saya sudah buat ya, jadi ternyata hasilnya seperti ini. Harusnya kalau benar frekuensi ini kalau dijumlahkan hasilnya semua 40. Oke, satu lagi tambahannya untuk nilai ujian. Ini yang ini nilai ujian ini biasanya disimbolkan sebagai XI, sedangkan frekuensi disimbolkan sebagai FI. Seperti itu. Ya, saya rasa untuk hari ini cukup sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Satu pesan saya, ketika kalian mulai tidak memahami apa yang saya jelaskan, saya sangat terbuka menerima pertanyaan dari kalian, dan saya pasti fast respon untuk pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan kepada saya. Langsung saya balas lewat WhatsApp ya. Jadi silahkan nomor WhatsApp saya disimpan. Oke, begitu. Terima kasih untuk perhatiannya selama penjelasan di video ini. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih.